Tidak semua tangisan berasal dari hati manusia. Hari itu, sebuah pohon menangis di dalam masjid, dan tangisan itu bukan tangisan biasa. Di kota Madinah, pada masa ketika masjid masih sangat sederhana, berdinding tanah, beratap pelepah kurma, dan berlantai pasir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Saat itu, beliau berdiri sambil bersandar pada sebatang pohon kurma yang tumbuh di dalam masjid. Batang pohon itu menjadi saksi bisu turunnya ayat-ayat Allah, menjadi tempat beliau bersandar, dan menjadi bagian dari hari-hari dakwah yang penuh cahaya. Namun suatu hari, ketika jumlah kaum muslimin semakin bertambah, para sahabat membuatkan sebuah mimbar sederhana agar semua orang dapat melihat dan mendengar beliau dengan lebih jelas. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi bersandar pada batang pohon tersebut. Dan disinilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika beliau berdiri di atas mimbar dan mulai menyampaikan khutbah, tiba-tiba terdengar suara dari arah batang pohon itu. Suara yang awalnya pelan, kemudian semakin jelas, hingga memenuhi seluruh masjid. Suara itu adalah tangisan. Para sahabat terdiam. Mereka saling berpandangan dengan penuh keheranan dan haru. Itu bukan suara biasa. Tangisan itu terdengar seperti rintihan seekor unta yang kehilangan anaknya. Batang pohon kurma itu menangis. Ia menangis karena kehilangan kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merindukan saat-saat ketika beliau bersandar padanya, ketika ia menjadi bagian dari dakwah yang penuh berkah itu. Melihat hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun turun dari mimbar. Beliau mendekati batang pohon itu lalu menenangkannya, dan ketika beliau mendekat, tangisan itu perlahan mereda hingga akhirnya berhenti. Masjid kembali hening. Namun keheningan itu bukan keheningan biasa. Para sahabat menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah tanda kenabian yang begitu nyata. Jika sebatang pohon saja bisa merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan hati kita hari ini? Apakah kita benar-benar merasakan kerinduan itu, atau justru perlahan menjauh dari ajaran beliau? Kisah ini bukan sekadar tentang mukjizat. Ini adalah cermin tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana seluruh alam mengenali kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hari ini kita tidak bisa menyentuh beliau, tidak bisa berada di dekatnya seperti batang pohon itu. Namun kita masih memiliki kesempatan untuk mencintai beliau melalui ketaatan, melalui akhlak, dan melalui usaha mengikuti sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga setiap tulisan itu menjadi doa dan menjadi bukti cinta kita kepada beliau.